lagi dalam ibadah anak Gereja Kristus Jawa Barat. Ruth sudah pakai baju rapi nih. Teman-teman di rumah sudah siap? Ayo kita mulai. Shalom adik-adik di rumah. Shalom Kak Marta. Shalom Kak Indah, shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dengan adik-adik di ibadah online. Bener banget, makanya kita pakai baju putih ya Kak. Karena mau ketemu Tuhan yang kudus. Iya sih, baju putih itu lambang kesucian, lambang kekudusan sih. Tapi apa ya? Daripada kebanyakan mikir, kita mulai aja Kak ibadahnya. Iya, ayo adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan.
pujian tadi kita tahu Kak, kalau ternyata Tuhan Allah kita itu berkuasa dan Dia yang telah menyelamatkan kita. Bener banget Kak Indah. Dan kasihnya itu lebih dari segalanya. So, I will never let Jesus go. Amin. Nah, jadi tapi Kak Indah pengen tahu nih sekarang apa sebagai Tuhan yang kudus, terus kita sebagai anaknya apa harus selalu pakai baju putih ya? Daripada kita penasaran, lebih baik kita siap-siap untuk dengerin firman hari ini yang akan membahas tentang Allah yang suci. Wah, keren banget. Kalau gitu kita siapkan hati yuk adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa semuanya lipat tangan. Doa yang baik ya. Yuk Kak Indah berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Segala kuasa jahat apapun yang hendak mengambil benih firman-Mu mengganggu kami, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, diusirkan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi dan menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Endu Paul Ganteng dalam firman Tuhan hari ini. Allah suci adanya. Pertama-tama kita akan melihat sebuah video keren yang berhubungan dengan firman Tuhan kali ini. Simak videonya. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" lalu sangat marahlah Musa. "Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian
mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, Jangan-jangan bumi menelan kita juga. itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Bagaimana adik-adik? Bagus kan videonya? Jadi gini ceritanya. Ada seorang yang bernama Korah. Dia ini sepupunya Musa, dan dia juga dari keturunan Bani Lewi. Dia ini merasa iri. Kok Musa yang ditunjuk jadi pemimpin? Harusnya saya yang jadi pemimpin, bukan Musa. Dan dia mengajak dua orang yang sepaham dengan dia, yaitu si Datan dan Abiram dari Bani Ruben. Mereka ini hebat loh adik-adik. Bahkan mereka bisa mengajak 250 orang Israel untuk memberontak bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat itu si Musa ini sudah jengkel sekali. Kok kayak gini kalian nih? Dan mereka balas ya seperti yang tadi di video. Ya kenapa kamu nuntun kami ke sini? Lebih baik kami matinya di Mesir aja. Jadi si Musa ini adik-adik sudah semakin jengkel gitu. Jadi dia bilang kayak gini, kalau kalian semua nih matinya dengan cara yang biasa, berarti Tuhan tidak mengutus saya. Kalau kalian ini meninggalnya dengan cara yang tidak biasa, semua Israel ini akan menjadi saksi bahwa Tuhanlah yang mengutus saya. Dan seketika itu juga seluruh orang Israel yang memberontak itu, termasuk Korah, Datan, Abiram, bahkan seluruh keluarganya mereka dan seluruh harta bendanya mereka, segala yang mereka miliki, ditelan hidup-hidup ke dalam bumi dan dibakar oleh api yang dari surga. Ini adik-adik, di dalam hidup ini kita mempunyai yang namanya otoritas. Kalau adik-adik di rumah dan kehidupan sehari-hari, otoritasnya siapa? Ayo. Jawabannya
orang tua atau bapak ibu adik-adik. Dan kalau di sekolah, ayo siapa? Pasti udah tahu. Guru. Dan kalau di gereja, otoritas kalian adalah gembala sidang. Dan orang tua beserta guru itu juga punya otoritas loh adik-adik, yaitu bosnya mereka di tempat di mana mereka bekerja. Adik-adik harus ingat, kalian juga punya namanya otoritas surgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ceritanya si Korah ini melawan otoritasnya mereka, yaitu Musa. Pada Musa ini sudah ditunjuk sendiri oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas seluruh suku Israel. Jadi dia ini memberontak bukan hanya terhadap otoritasnya Musa, melainkan juga terhadap otoritasnya Tuhan. Jadi terang saja mereka dihukum seperti itu. Jadi gini adik-adik, Tuhan itu suci adanya. Dia mengasihi kita loh adik-adik, sekalipun kita sudah banyak berbuat dosa ini itu apa. Tapi adik-adik harus ingat, sekalipun Tuhan mengasihi kita, bukan berarti kita tidak akan menerima hukuman sesuai dengan ganjaran perbuatan kita. Apalagi dosanya ini dilakukan terus-menerus. Apapun dosanya itu kalau terus-menerus, pasti juga Tuhan akan kasih hukuman. Apalagi di zaman dahulu adik-adik, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu without no mercy. Jadi berbuat dosa sedikit saja pasti sudah langsung dihukum mati. Maksudnya kayak jiwa rohnya diambil apa dengan cara-cara bagaimana yang ajaib gitu. Kayak si Korah, Datan dan Abiram itu mereka matinya secara tidak wajar seperti itu. Dan adik-adik harus tahu, sebenarnya bangsa Israel ini sudah berkali-kali ingin dipunahkan oleh Tuhan karena bangsa Israel ini terus-menerus saja berbuat dosa. Dan satu-satunya hal yang membuat Tuhan mengampuni mereka itu ya karena si Musa terus-menerus berdoa, Tuhan jangan begitu, ampunilah kami, ampunilah mereka. Bahkan pada sampai suatu saat Musa juga berbuat dosa jadinya adik-adik. Tahu apa? Pada saat di Kadesi Barnea, orang-orang Israel itu ngeluh-ngeluh lagi, berikan kami air, kamu bawa kami ke sini, buat kami mati di sini, harusnya kami di Mesir saja. Lagi-lagi mereka ngomong begitu. Jadi si Musa ini sudah jengkel dan Tuhan memerintahkan dia begini, kamu ke gunung batu di dekat sini. Setelah itu kamu berbicara kepada gunung batu tersebut sehingga air akan keluar. Tapi si Musa begitu sudah di sana, dia sudah sebegitu jengkelnya terhadap bangsa Israel, dia sudah belenek gitu. Dia memukul gunung batunya itu dengan tongkatnya, tak sebanyak 2 kali, dan memang keluarlah air. Cuma masalahnya dia sudah melanggar perintahnya Tuhan. Lah kamu ini disuruhnya ngomong, berbicara ke gunung batunya, kok malah kamu ketok? Kok malah kamu pukul gunung batunya? Dan hukuman yang Musa terima adalah dia tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia cuma bisa melihat saja pada hari matinya. Jadi ingat adik-adik, kita ini juga harus patuh pada Tuhan sebagai otoritas kita, dan kita ini juga harus suci, hidup suci dan hidup kudus adanya dengan memenuhi semua firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau adik-adik berbuat dosa, segeralah bertobat dan jangan diulangi lagi. Apalagi kalau dosanya sudah terus-menerus, adik-adik harus benar-benar jangan ulangi lagi, karena Tuhan tidak senang dengan hal tersebut. Intinya adalah hiduplah dengan benar dan suci dan jangan berbuat dosa. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Wah, ternyata ada penghukuman Kak kalau kita jadi orang-orang yang tidak taat. Iya Kak, makanya Kak Indah mau belajar taat. Padahal kan Tuhan sudah sangat menyayangi kita dan sabar sama kita, jadi Kak Indah juga mau taat. Dan ternyata menghormati Tuhan Allah yang suci atau Allah yang kudus bukan hanya selalu dengan pakai pakaian putih,
Tetapi kita harus taat dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita supaya ingat firman Tuhan hari ini, saatnya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sekarang kita hafalkan yuk adik-adik dan ikuti gerakan dari Kak Indah. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sekali lagi adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Hai teman-teman, saatnya kita untuk berkreasi. Menyambut Natal, kita akan membuat hiasan pohon Natal. Ayo siapkan bahan-bahannya dan perhatikan cara buatnya. Teman-teman share ya hasil karyanya. Dan sekarang saatnya kita untuk melihat keseruan ibadah minggu lalu.
menyembah, tinggikan namamu Allah. Itu dia adik-adik. Gimana kabarnya kalian semua? Mencintai tanah Kanaan. Kita sudah sampai di akhir ibadah nih teman-teman. Semua bersuka cita hari ini. Sukacita. Semua percaya dapat berkat dari ibadah hari ini. Amin. Kalau gitu, ayo kita akhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kak Andrew akan pimpin kita semua dalam doa. Ayo semua adik-adik sikap baik, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai seterusnya ya Tuhan. Dan kiranya untuk pandemi ini ya Tuhan, dan pandemi-pandemi penyakit lain dalam bentuk apapun, kiranya akan bisa segera berakhir. Dan kami berdoa juga, lindungilah anak-anak-Mu dari segala bentuk sakit penyakit dan pandemi dalam bentuk apapun. Sekiranya juga ada kuasa-kuasa jahat yang masih mau mengganggu kami ya Tuhan, baik dalam bentuk pandemi maupun dalam hal yang lain, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hanya Roh-Mu yang diundang untuk menjaga kami dan anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, jadi ingat ya adik-adik, kita ini Tuhan itu kudus, jadi kita ini harus hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Dadah.